ada seorang pemain yang pernah menjadi musuh gelar paling menakutkan di dunia sepak bola. Seorang penyerang yang sejak pertama kali menginjakkan kakinya di kasta tertinggi sepak bola profesional pada 2018. Tidak pernah sekalipun pulang dengan tangan kosong di akhir musim. Tidak ada satupun musim tanpa trofi. Namanya adalah Julian Alvarez. Dan kisahnya ini bukan kisah tentang kemenangan. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang pemenang sejati bisa berubah drastis menjadi seorang pecundang. Jadi bagaimana bisa Julian Alvarez kehilangan trofi demi trofi semenjak bergabung dengan Atletico Madrid? Tahun 2018, Julian Alvarez masih sangat muda. Ia bergabung bersama River Plate di Argentina, di mana itu adalah salah satu klub paling bersejarah dan bergengsi di Amerika Latin. Dan apa yang terjadi? Ia langsung juara. Bukan kebetulan, bukan hanya karena timnya bagus, tapi karena ada sesuatu di dalam diri Julian Alvarez yang berbeda. Sebuah aura, sebuah energi pemenang yang seolah-olah menular ke seluruh tim di sekitarnya. Di River Plate, trofi datang silih berganti. Liga Argentina, Copa Libertadores, semuanya jatuh ke tangannya. Setiap musim, ia mengangkat trofi. Itu bukan keberuntungan, itu adalah takdir seorang pemenang. Kemudian datanglah panggilan dari Eropa. Itu adalah klub Manchester City. Klub yang saat itu sedang berada di puncak dominasi sepak bola dunia di bawah tangan dingin Pep Guardiola. Alvarez tidak mengenal kata adaptasi yang lambat. Musim pertamanya di City, ia langsung meraih treble winners. Dia meraih Premier League, FA Cup, dan UEFA Champions League. 3 gelar dalam satu musim. Luar biasa bukan? Tidak masuk akal untuk seorang pemain muda yang baru saja datang dari Amerika Selatan. Di level internasional pun, tangan emasnya tetap bekerja. Bersama timnas Argentina, ia menjadi bagian dari skuad yang memenangkan Piala Dunia 2022 di Qatar. Momen yang mungkin adalah pencapaian tertinggi dalam karir seorang pesepak bola. Julian Alvarez ada di sana, ikut mengangkat trofi yang sama dengan Lionel Messi. Dan seolah itu belum cukup, ia juga turut serta dalam kemenangan Copa America bersama La Albiceleste. Rekam jejaknya benar-benar luar biasa. Statistiknya bukan sekedar angka, ini adalah kronik seorang pemenang abadi. Lalu tibalah musim panas 2024. Keputusan besar sudah dibuat. Julian Alvarez memutuskan untuk hengkang dari Manchester City dan bergabung dengan Atletico Madrid. Klub raksasa Spanyol milik Diego Pablo Simeone yang akrab dipanggil El Cholo. Transfer senilai kurang lebih 75 juta euro itu menggemparkan dunia sepak bola. Banyak memuji, banyak yang bertepuk tangan. Alvarez dianggap sebagai pemain yang tepat untuk membawa Atletico ke level berikutnya. Ia datang dengan reputasi yang membuatnya terlihat seperti obat mujarab untuk segala permasalahan tim. Tapi kemudian itu tidak berjalan sesuai ekspektasi. Musim pertama di Atletico Madrid berlalu tanpa gelar. Oke, mungkin dia butuh adaptasi. Mungkin sistem Simeone perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan karakter Alvarez yang lebih dinamis dan bebas. Kita tunggu musim kedua. Musim kedua pun berlalu, dan hasilnya sama saja nihil. Untuk pertama kalinya sejak debutnya di sepak bola profesional pada 2018, selama 6 tahun berturut-turut, ia tidak pernah gagal meraih gelar. Julian Alvarez kini menghadapi kenyataan pahit, bahwa ia sudah 2 musim beruntun tanpa satupun trofi yang bisa diangkat tinggi-tinggi di hadapan penggemarnya. Ini salah Simeone, ucap fans layar kaca. Memang Diego Simeone dikenal sebagai pelatih dengan filosofi yang sangat defensif atau istilahnya parkir bus. Julian Alvarez adalah tipe penyerang yang membutuhkan kebebasan bergerak. Membutuhkan ruang untuk berkreasi yang memungkinkannya menjadi pemain yang bisa muncul dari mana saja. Di Manchester City, Pep Guardiola memberikan itu semua kepadanya. Di River Plate, ia mendapatkan kebebasan itu. Tapi di Atletico, sistem Simeone seperti kandang emas yang indah, tapi membuat Alvarez tidak bisa terbang. Tapi mau bagaimanapun, sebetulnya Alvarez lah yang memilih untuk pergi dari Manchester City. Ia yang memilih untuk bergabung dengan Atletico Madrid. Mengetahui bahwa filosofi Simeone berbeda jauh dari yang ia kenal sebelumnya. Tidak ada yang memaksanya. Ia dewasa dan ia membuat keputusan sendiri. Maka konsekuensinya pun harus ia tanggung sendiri. Dan mungkin memang ada faktor dari dalam diri Alvarez sendiri yang belum mampu beradaptasi sepenuhnya dengan tuntutan yang ada di Atletico. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah aura pemenang itu nyata. Dalam psikologi olahraga, ada yang disebut winning mentality.
Sebuah pola pikir dan kebiasaan yang terbentuk dari pengalaman berulang kali meraih kemenangan. 2 musim tanpa gelar mungkin terdengar tidak terlalu lama. Tapi bagi seseorang seperti Julian Alvarez, yang sejak 2018 tidak pernah merasakan musim tanpa trofi, ini adalah sebuah kekosongan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Haruskah Julian Alvarez bertahan di Atletico untuk musim depan? Ada yang bilang Alvarez harus pergi dari Atletico. Pergi ke klub mana saja yang bisa membuatnya bebas. Atau dia bisa kembali ke Premier League, atau bahkan kembali ke Manchester City jika memungkinkan. Ada yang bilang ia harus bersabar karena 1 atau 2 musim terlalu singkat untuk menilai sebuah chapter baru dalam karir seorang pemain. Ada pula yang berpendapat bahwa Simeone lah yang harus berubah. Tapi yang paling menarik dari semua ini adalah pertanyaan yang tidak ada jawaban pastinya. Apakah Julian Alvarez masih bisa kembali menjadi pemain yang mengangkat trofi setiap musim? Atau apakah kepindahannya ke Atletico Madrid adalah titik balik yang mengubah trajektori karir gemilangnya untuk selamanya? Yang pasti Julian Alvarez adalah pemenang sejati yang sedang mencari jalannya kembali.